kesempatan ini, saya akan memperkenalkan tentang hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2002 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Oh ya, jangan lupa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. PNS yang tidak mentaati kewajiban larangan dijatuhi hukuman disiplin. Setiap larangan disiplin oleh PNS yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi hukuman disiplin. Contoh kasus pelanggaran yang terjadi di dalam maupun di luar jam kerja. Pertama, contoh pelanggaran disiplin yang dilakukan di dalam jam kerja. Misalnya, Saudara Kuki Adrianto, seorang PNS pada salah satu instansi pemerintah daerah, diduga melakukan pelanggaran liar pada saat melakukan pelayanan perizinan di mal pelayanan publik. Dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi hukuman disiplin. Contoh yang kedua yaitu pelanggaran disiplin yang dilakukan di luar jam kerja. Misalnya, Saudara Stefano Lili Hati, seorang PNS pada salah satu instansi pemerintah daerah, pada akhir pekan yang bersangkutan membuat postingan di media sosial yang berisikan ajakan mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Dan dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudara Stefano Lilihati terbukti memberikan dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umum, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi hukuman disiplin. Nah, sekarang hukuman disiplin terhadap PNS itu ada 3. Pertama, ada hukuman disiplin ringan. Disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Teguran lisan adalah jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan pejabat berwenang menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan disampaikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, teguran tertulis. Teguran tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Selanjutnya, pernyataan tidak puas secara tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang, pertama, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Yang kedua adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Yang ketiga adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Pada saat Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2022 berlaku, penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa: 1. Pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% selama 6 bulan tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% selama 9 bulan tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang ketiga, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku. Dengan demikian, sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS, maka tetap menggunakan jenis hukuman disiplin sedang yang diatur dalam PP 53 tahun 2010 Junto Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010. Yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Yang dimaksud dengan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 bulan. Yang kedua, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Yang dimaksud dengan pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana. Yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jenis hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebagaimana contoh berikut. Seorang PNS bernama A menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kinerja P3K. Yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung bersama tim pemeriksa, terbukti yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka atasan langsung melaporkan kepada pejabat yang berwenang menghukum, yaitu pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat berwenang menghukum dan pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan hukuman disiplin berupa disiplin berat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Penjelasan mengenai tanpa alasan yang sah pernah dimuat dalam penjelasan pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang disiplin pegawai negeri sipil yang didefinisikan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan tanpa alasan yang sah adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat. Demikianlah informasi tentang hukuman disiplin pegawai. Terima kasih telah berkunjung ke Arsip Paris Muda Channel.